Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya Awalina Mukaromah dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resume dari materi-materi PBAK, mulai dari hari pertama dan hari kedua yang berjumlah 6 materi. Materi yang pertama adalah dari Ibu Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG, Wakil Rektor Bidang Akademik. Ada beberapa materi yang beliau sampaikan, di antaranya yang pertama adalah UIN Malang memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan Pascasarjana. Di dalam Pascasarjana sendiri terdapat 15 prodi, dan secara keseluruhan terdapat 46 prodi dari 7 fakultas yang ada di UIN Malang ini. Materi selanjutnya yang beliau sampaikan adalah keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh UIN Malang. Yang pertama adalah UIN Malang mendukung event-event internasional atau internasionalisasi dengan cara yaitu mengikuti beberapa event-event internasional dan juga penambahan jumlah mahasiswa asing. Saat ini terdapat kurang lebih hampir 500 mahasiswa asing yang berkuliah di UIN Malang yang berasal dari 34 negara. Keunggulan yang kedua adalah UIN Malang mempunyai pusat bahasa, baik bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain-lain. Keunggulan yang ketiga adalah UIN Malang adalah universitas yang integratif, yaitu mengintegrasikan baik integrasi ilmu, yaitu antara sains dan Islam, maupun integrasi lembaga antara sistem kampus dan sistem pesantren, yaitu dengan adanya ma'had. Keunggulan yang selanjutnya adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki rumah tahfidz untuk para mahasiswa yang ingin melanjutkan dan menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Keunggulan yang selanjutnya adalah bahwa UIN Malang memiliki rumah moderasi yang bertujuan untuk mendidik mahasiswa menjadi mahasiswa yang unggul, yang toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip keragaman. Dan keunggulan yang terakhir adalah bahwa UIN Malang memiliki perpustakaan yang memiliki ribuan e-book dan e-jurnal yang dapat diakses oleh semua mahasiswa. Selanjutnya yang beliau sampaikan adalah tentang sistem akademik. Di antaranya adalah mahasiswa wajib menempuh minimal 8 semester dan 150-160 SKS. Selanjutnya, mahasiswa akan wajib untuk melakukan penelitian baik skripsi maupun tugas akhir, melakukan pengabdian masyarakat baik PKL maupun KKN, mengikuti ujian komprehensif, mengikuti ujian skripsi, yudisium, dan kemudian wisuda. Kemudian ada beberapa mata kuliah yang diterapkan di UIN Malang, yaitu yang pertama, mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjadi ciri khas dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk membedakan dengan PTKIN lain. Selanjutnya ada mata kuliah dasar, mata kuliah filsafat, mata kuliah bahasa, mata kuliah keislaman, mata kuliah fakultas yang membedakan fakultas satu dengan fakultas lain, dan juga rumpun mata kuliah prodi yang membedakan prodi satu dengan prodi yang lain. Selanjutnya, mahasiswa wajib menyusun sistem akademik sendiri dengan berkonsultasi kepada DPA atau dosen penasihat akademik mulai semester 2. Jika semester 1, mahasiswa sudah diprogramkan oleh pihak kampus. Kemudian mahasiswa akan mengikuti UTS di tengah semester dan juga UAS di akhir semester yang kemudian akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi yang di situ terdapat IPK. IPK kita minimal 3 karena akan mempengaruhi SKS yang akan kita tempuh di semester selanjutnya. Materi yang kedua adalah materi yang disampaikan oleh
Dr. Kiai Haji Israkun Najah MA, yang merupakan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga. Poin pertama yang beliau sampaikan adalah bahwa PBAK merupakan awal dari kegiatan akademis yang menjadi bagian dari kredit kegiatan mahasiswa yang menjadi penentu bagi mahasiswa untuk diperkenankan menempuh kegiatan akademis hingga wisuda. Selanjutnya adalah sasaran strategis yang dilakukan oleh UIN Malang untuk peningkatan dan pengembangan kerjasama antar institusi yang menjadi roadmap atau komitmen dari UIN Malang. Yang pertama adalah kerjasama dengan kampus luar negeri, di mana saat ini UIN Malang banyak diminati oleh kampus-kampus atau negara-negara dari negara sahabat. Saat ini terdapat 39 negara sahabat yang mahasiswanya berkuliah di UIN Malang, dan terdapat 10 mahasiswa asing yang mengikuti PBAK pada tahun ini. Yang selanjutnya adalah penguatan dan peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi, industri, lembaga sosial, dan lembaga publik lainnya. Yang ketiga adalah UIN Malang akan melakukan pembangunan kampus 3 untuk pembangunan ma'had dan kelas-kelas fakultas teknik. Selanjutnya adalah UIN Malang menjalin kerjasama dengan lembaga perankingan internasional dan juga investor, baik investor nasional maupun investor asing atau internasional. Selanjutnya adalah UIN Malang menjalin kerjasama dengan universitas Islam besar dari banyak negara di luar negeri, diantaranya dari Sudan, Libya, dan Mesir, dengan program pertukaran dosen. Saat ini terdapat beberapa dosen asing yang mengajar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berasal dari Arab Saudi, Sudan, Libya, Mesir, Australia, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya. UIN Malang juga bekerja sama dengan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yaitu dengan membuka prodi Bahasa Indonesia di sana, dan juga terdapat beberapa dosen asal Indonesia yang mengajar di sana yang memberikan pembekalan dan pengarahan untuk di prodi Bahasa Indonesia dan mengajar pelajaran-pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya, UIN Maulana Malik Ibrahim akan membuka atau mendirikan S1 untuk Fakultas Teknik, mulai dari prodi Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Elektro, prodi tentang lingkungan, prodi Kimia, prodi Ilmu Komputer dan Informasi, dan Statistika. Kita akan membuka S2 Psikologi, S1 Apoteker dan Dokter Spesialis, S2 Tadris IPA, IPS, PGMI, dan PI PAUD, S1 Prodi Agroteknologi, Pertanian, Perikanan, dan Peternakan, S1 Sastra Indonesia, Seni Islam, Hubungan Internasional, Sastra Inggris, dan Ilmu Sastra, S3 Fakultas Psikologi, S2 Hukum Ekonomi Syariah, S3 Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah, dan yang terakhir UIN akan mendirikan Fakultas Ilmu Usuluddin dan juga dakwah dengan prodi IAT sebagai prodi pertama yang akan menjadi prodi yang ada di fakultas tersebut, yang dibarengi dengan prodi ilmu hadis, prodi tasawuf, dan prodi-prodi yang lainnya. Yang selanjutnya, materi ketiga, keempat, kelima, dan keenam adalah materi dari hari kedua PBAK. Yang pertama adalah materi tentang DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa yang disampaikan secara langsung oleh Presiden Mahasiswa dan juga wakilnya. Di antaranya yang pertama adalah tugas dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga fungsi dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. Fungsi DEMA yang pertama adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan
dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan semua kegiatan kemahasiswaan yang ada di universitas. Selanjutnya, tugas dari DEMA. Tugas dari DEMA antara lain yang pertama adalah melaksanakan program kerja yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan tentang kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang terakhir adalah mensinkronisasi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Materi yang keempat adalah tentang SEMA atau Senat Mahasiswa yang merupakan organisasi mahasiswa yang merupakan badan legislatif di universitas yang mengawasi DEMA, HMJ, dan UKM. Selanjutnya adalah tugas, fungsi, dan wewenang dari Senat Mahasiswa atau SEMA. Fungsi Senat Mahasiswa yang pertama adalah advokasi, yaitu membantu mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi atau masalah kepada pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan. Yang kedua ada fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya adalah tugas dari SEMA atau Senat Mahasiswa. Yang pertama adalah mengawasi dan mengontrol DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa, memberi persetujuan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh DEMA, mengawasi setiap kebijakan dan ketetapan yang dilakukan oleh DEMA, memfasilitasi aspirasi dari mahasiswa untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait, dan yang terakhir adalah menjadi mitra DEMA dalam setiap kegiatan kemahasiswaan serta mengatur dan membuat peraturan-peraturan organisasi yang ada di universitas. Selanjutnya adalah wewenang dari SEMA atau Senat Mahasiswa. Yang pertama adalah membentuk dan merancang undang-undang yang dibahas bersama Presiden Mahasiswa untuk mencapai kesepakatan dan persetujuan bersama, menampung dan menyalurkan aspirasi dari mahasiswa, memberikan mandat tentang pemilwa, mengawasi hasil-hasil dari setiap sidang DEMA, mengawasi program kerja dan kebijakan DEMA, dan yang terakhir adalah turut andil dalam mengkaji hal-hal yang bersangkutan dalam negara maupun di tingkat universitas. Materi yang kelima adalah materi tentang UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas secara garis-garis besarnya saja dan tidak secara terlalu rinci. Yang pertama adalah UKM Menwa atau Resimen Mahasiswa. UKM ini berkecimpung atau bergelut di bidang bela negara dan semi militer di tingkat universitas. Tujuannya adalah untuk melaksanakan bela negara di ranah kampus atau universitas. Di UIN Malang sendiri, Menwa atau Resimen Mahasiswa memiliki nama Wiracakti Yuda Satuan 811, di mana struktur keorganisasiannya dipimpin oleh komandan, kemudian di bawahnya ada wakil komandan, dan di bawahnya lagi staf ahli, dan kemudian staf-staf lainnya. Kegiatan yang biasanya dilakukan atau kegiatan rutin adalah Pradiklatsar, Diklatsar, kursus pelatihan kader, dan kursus untuk pelatihan mental para kader. Kecabangan yang dilakukan atau kecabangan kegiatan yang dilakukan di organisasi ini, di UKM Menwa ini antara lain menembak, melempar pisau, dan juga bela diri karate. Selanjutnya ada UKM Pramuka atau yang biasa disebut dengan organisasi kepanduan. Dalam hal ini dalam kepanduan atau pramuka di tingkat universitas. Di UIN Malang sendiri,
pramukanya memiliki nama Racana Maulana Malik Ibrahim Malang dan Dewi Chandra Wulan. Struktur keorganisasian dari UKM ini adalah yang pertama Ketua Umum, kemudian Wakil Ketua Umum, Bendahara 1, Bendahara 2, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Pemangku Adat Putra-Putri, dan Dewan Kehormatan. Kegiatan rutin yang selalu mereka lakukan antara lain perkemahan wirakarya, LDK, musyawarah pandega, temu alumni atau family gathering, anjang sana atau kunjungan ke Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas, dan juga outbound, dan juga kegiatan-kegiatan pramuka lainnya. Selanjutnya adalah UKM KSR PMI, yaitu UKM atau organisasi yang bergerak berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan yang dinaungi langsung dari PMI atau Palang Merah Indonesia. Struktur keorganisasiannya terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Bendahara, dan Sekretaris. Kegiatan rutin yang biasanya dilakukan UKM ini antara lain adalah penempuhan kartu kendali, pengukuhan anggota, disnatalis, dan juga pelatihan untuk para anggota PMI. Selanjutnya adalah UKM Paduan Suara yang di UIN Malang ini bernama Gema Gita Bahana. UKM ini yang menjadi wadah untuk pengembangan bakat para mahasiswa di bidang tarik suara. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh UKM ini antara lain adalah mempelajari seluk-beluk tentang musik seperti not balok, not angka, dan not-not untuk alat-alat musik, untuk nada-nada suara, tingkatan nada suara, dan juga mengikuti event-event paduan suara baik yang nasional maupun yang internasional. Selanjutnya adalah divisi. Untuk UKM ini antara lain ada divisi kepelatihan, divisi DK2, divisi humas, dan juga divisi kewirausahaan. UKM ini memiliki 7 divisi, yaitu divisi gambus, divisi nasyid, divisi kiroah, divisi MC, divisi qasidah, divisi kaligrafi, dan juga divisi sholawat. Kegiatan yang biasa mereka lakukan atau UKM ini lakukan antara lain latihan untuk qasidah, latihan kaligrafi, latihan kiroah, mengikuti perlombaan-perlombaan, dan juga pelatihan MC. Selanjutnya adalah UKM Teater. UKM Teater ini bergerak dan berkecimpung di dunia seni peran, yaitu menampung dan mengembangkan bakat-bakat mahasiswa yang ada di UIN Malang ini di dalam seni peran. Namun, tidak hanya seni peran saja yang dikembangkan di UKM ini atau di organisasi ini, namun juga terdapat seni tari, seni tarik suara atau menyanyi, seni rupa, dan seni-seni lain yang dibutuhkan dalam suatu pertunjukan teater. Yang selanjutnya adalah UKM Mapala Tursina, yang merupakan organisasi mahasiswa pencinta alam. Kegiatan rutin yang biasa mereka lakukan adalah rekreasi, seperti contohnya dengan mendaki gunung, sosial, yang biasanya mereka lakukan dengan membantu korban-korban bencana alam dan membantu tim SAR untuk mencari mungkin pendaki yang hilang di gunung. Selanjutnya ada kegiatan olahraga seperti mendaki gunung, panjat tebing, dan susur gua, dan yang terakhir adalah kegiatan ilmiah yang biasa mereka lakukan di tempat-tempat alam. Mereka melakukan penelitian di tempat-tempat wisata atau alam terbuka. Selanjutnya adalah UKM Unior. UKM ini adalah wadah untuk memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan bakat olahraga mereka. UKM ini menaungi 7 cabang olahraga, yaitu sepak bola, sepak takraw, bulu tangkis, bola voli, bola basket, catur, dan yang terakhir adalah tenis meja. Kegiatan rutin yang mereka lakukan antara lain adalah latihan rutin karena mereka bergerak di bidang olahraga,
lalu ada sparring partner dari universitas lain atau organisasi lain, pelatihan di bidang keorganisasian dan juga di bidang kewirausahaan. Selanjutnya ada UKM Kopma PB atau Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Di organisasi ini bergerak atau berkecimpung di dunia koperasi dan juga entrepreneurship dan juga membimbing dan memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang entrepreneurship. Organisasi ini memiliki struktur keorganisasian yang dipimpin oleh seorang ketua umum yang diawasi oleh beberapa pengawas, ada bendahara umum dan sekretaris umum dan juga para staf. Terdapat 3 staf, yaitu staf usaha untuk pengurusan koperasi, terdapat personalia atau karyawan, dan juga PR atau public relation sebagai pemasaran. Kegiatan rutin yang biasa mereka lakukan adalah Kopma Fair dan juga Diklat untuk para anggota baru, dan juga Dikmen Nasional Jawa Timur. Unit usaha yang mereka miliki antara lain minimarket atau toserba, konter pulsa, tempat fotokopi, dan juga catering. Selanjutnya ada UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3 yang berkecimpung di dunia band, di dunia musik, dan juga event organizer. Ada 6 departemen di dalam UKM ini atau di dalam organisasi ini. Yang pertama adalah Event Organizer, Departemen Studio, Musik Management, Departemen Social Relation atau Social Development, Departemen Public Relation, dan yang terakhir adalah Departemen Multimedia. Selanjutnya, spesifikasi anggota di dalam UKM Komus ini diantaranya ada player, yaitu yang bisa memainkan alat-alat musik untuk band, seperti keyboard, drum, gitar, dan lain-lain. Dan yang terakhir atau yang kedua adalah yang non-player atau yang bukan sebagai pemain band, yaitu seperti contohnya MC, event organizer, sound engineering, dan lain-lain. Selanjutnya ada UKM Taekwondo atau organisasi UKM Taekwondo yang merupakan bela diri asal Korea Selatan. Agenda yang biasa mereka lakukan adalah dilakukan latihan tatap muka setiap 5 kali selama seminggu, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan juga Sabtu pagi. Agenda rutin atau kegiatan rutin yang biasa mereka lakukan adalah try-in, yaitu kegiatan tahunan mereka, ada gashuku atau kegiatan latihan bersama senior dan dilakukan outdoor, dan yang terakhir adalah diklat untuk para anggota baru. Selanjutnya ada UKM Jepret Klub Fotografi yang berkecimpung dan bergerak di dunia fotografi dan pengembangan dan peningkatan kualitas mahasiswa untuk mengembangkan bakat mereka di bidang fotografi. Namun tidak hanya fotografi, mereka juga melakukan pelatihan videografi. Kegiatan rutin yang biasa mereka lakukan adalah pameran, diklat untuk para anggota baru, dan juga hunting besar yang biasanya mereka lakukan outdoor. Selanjutnya adalah UKM Simfoni dengan platform mereka Simfoni FM yang berkecimpung dan bergerak di dunia penyiaran radio. Kegiatan rutin yang biasa mereka lakukan diantaranya ada kegiatan harian seperti Simfoni Morning Show, Hai Indonesia, Fresh and Relax, dan lain-lain. Untuk kegiatan mingguannya ada Daybug, Simfoni Soccer, dan juga untuk pengembangan bahasa Arab. Kegiatan unggulan yang biasa mereka lakukan yang off-air adalah Simfoni Indie Award, dan yang on-air yaitu daily program dan juga weekly program. Selanjutnya adalah UKM LKP 2M atau Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa yang bergerak di bidang intelektual dan juga
keilmuan yang mereka fokus pada penelitian seperti riset, penulisan naskah riset, dan lain-lain, juga kajian melatih nalar dengan kajian ilmiah, dan juga mereka juga melatih keorganisasian mereka. LKP 2M sudah mengikuti berbagai perlombaan dalam kancah nasional dan juga sudah menerbitkan beberapa buku, baik buku fiksi maupun non-fiksi. Selanjutnya ada UKM UAPM Inovasi atau Unit Aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi, yang mana organisasi ini berkecimpung di dunia jurnalistik. Produk jurnalistik yang mereka hasilkan seperti di media online adalah artikel online. Selain itu ada Q-Post atau yang berupa koran yang berisikan isu-isu di ranah kampus, dan juga majalah-majalah yang berisi depth news dengan analisis kritis. Kegiatan rutin yang biasa mereka lakukan antara lain ada di Klatsar, Upgrading Skill, Jurnalis Camp, Sekolah Filsafat, dan juga rapat akhir tahun. Materi terakhir atau materi yang keenam adalah materi dari Bapak M. Hasanuddin M.Hum, anggota DPR Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan yang akan saya sampaikan kembali pada kesempatan kali ini adalah dampak pandemi di sektor ekonomi dan sektor pendidikan, cara menjadi generasi unggul, bagaimana PT KIN bisa menjadi World Class University, 3 kekuatan pengubah dunia, dan juga peran dan peluang UIN di era digital. Yang pertama adalah dampak pandemi di sektor pendidikan, yaitu antara lain banyak siswa yang putus sekolah dikarenakan mereka harus membantu orang tua mereka bekerja di tengah krisis pandemi seperti ini. Yang kedua adalah banyak kekerasan yang terjadi pada anak pada saat anak tidak bersekolah dan belajar dari rumah. Dan yang terakhir adalah penurunan prestasi belajar. Dan pada sektor ekonomi adalah menurunnya tingkat ekonomi, yaitu menurunnya daya beli masyarakat dikarenakan krisis pandemi seperti ini dan juga hilangnya lapangan pekerjaan. Selanjutnya adalah tentang materi 3 hal yang dapat mengubah dunia, yaitu agama, kemajuan teknologi, dan juga pasar. Selanjutnya, materi dari beliau yang akan saya sampaikan kembali adalah cara menjadi mahasiswa yang unggul, yaitu yang pertama, memiliki kedalaman atau keagungan spiritual. Yang kedua, gandrung terhadap ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memiliki kecerdasan digital. Dan yang keempat adalah memiliki kesalehan dan kepedulian sosial. Selanjutnya adalah materi tentang peran dan peluang UIN di era digital seperti saat ini, yaitu yang pertama, UIN bisa menjadi arus utama dari pengembangan teknologi digital. UIN bisa melakukan link and match dengan sektor industri, bisa menjadi epicentrum untuk pengajaran agama yang inklusif, dan yang terakhir bisa menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Materi terakhir yang beliau sampaikan adalah bagaimana PT KIN atau suatu universitas bisa menjadi World Class University, yaitu yang pertama adalah dengan quality of teaching, yaitu pengajaran atau kualitas pengajaran yang baik, excellence in research atau penelitian yang baik, talented undergraduate body atau badan kampus yang cerdas atau yang berbakat. Yang selanjutnya adalah internationalization atau internasionalisasi seperti dengan program beasiswa ke luar negeri dan juga pertukaran pelajar.
Dan yang terakhir adalah within institution collaboration atau berkolaborasi dengan institusi lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, dan juga ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.